Nah, powernya seperti ini, permintaan dari Pak Bos kita yang berada di Kalimantan Utara yang menggunakan 6 buah elko untuk di bagian PSU-nya. Untuk power seperti ini bisa menghandle spk 18 dikali 4, 2 kiri, 2 kanan, mainnya 4 ohm. Kalaupun sahabat memaksakan untuk memain menggunakan 2 ohm juga bisa, 4 buah speaker kiri, 4 buah speaker kanan. Jadi tidak masalah, cuman 2 ohm itu cenderung lebih panas. Kalaupun sahabat menggunakan spk 12, usahakan yang 500 ke atas. Kalaupun menggunakan spk 18, itu usahakan wattnya 1000 ke atas. Paling kecil 800 watt. Jadi banyak sahabat, Bang, cara pesan di channel Ismail Dadang itu gimana? Kalau untuk pesan melalui WA, jadi sahabat bisa bayar 2 kali. Jadi pertama di DP dulu, tergantung sahabat mau DP berapa. Yang jelas DP itu sebagai tanda jadi bahwa teman itu sudah transfer sebagai tanda jadi dan saya sudah menerima. Nanti ada buktinya juga, saya kirimkan melalui WA. Dan setelah barangnya siap dikirim atau sudah siap jadi, saya tunggu, saya konfirmasi dan saya tunggu pelunasan. Setelah dilunaskan, baru saya kirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat dimana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah hari ini saya juga sudah menyelesaikan sebuah power pesanan Pak Bos kita yang berada di Kalimantan Utara. Jadi kemarin saya juga sudah menyelesaikan salah satu power Pak Bos kita yang berada di Kalimantan Utara yang seperti ini. Jadi kali ini beda powernya, yang satu menggunakan box N9000, yang satunya ini menggunakan box Bell MP10. Jadi mengapa saya lebih suka memilih MP10 karena boxnya lebih tebal ketimbang N9000 ataupun CA20. Karena itu tampilnya saja yang mewah, tapi untuk desainnya, untuk platnya itu sangat tipis sekali. Bahkan ya pokoknya, tapi yang namanya pilihan sahabat-sahabat tidak masalah juga. Sahabat memilih box apapun itu akan saya penuhi untuk sahabat-sahabat. Oke, kali ini saya ingin melihatkan power Pak Bos kita yang berada di Kalimantan Utara juga. Mohon maaf buat Pak Bos, powernya terlambat juga karena kemarin saya ada acara hajatan. ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يهد الله فلا هادي له. Jadi semuanya terbengkalai karena memakan waktu acara hajat persiapan itu 1 bulan. Alhasilnya kerjanya tidak fokus. Untuk itu kita ngopi dulu, walaupun cuma tinggal gredak kata orang Melayu, tinggal serbuknya, tapi tidak apa-apa. Yang jelas kita ngopi biarpun dapat sedikit. Asalkan jangan kumisan kena kopinya, kena ampas kopinya ini. Kita dikit aja. Syarat untuk di channelnya Dadang Ismail. Alhamdulillah masih dapat sedikit. Oke, buat sahabat-sahabat, terima kasih saya ucapkan buat sahabat-sahabat yang sudah mendukung channelnya Dadang Ismail Dadang, sehingga sudah mencapai untuk channelnya Ismail Dadang hampir menuju ke 100.000, dan untuk channelnya Dadang Ismail mau menuju ke 50.000 subscriber. Banyak-banyak terima kasih atas dukungan sahabat-sahabat. Oke, jadi untuk power seperti Pak Bos kita yang berada di Kalimantan Utara, powernya seperti ini. Seperti ini permintaan dari Pak Bos kita yang berada di Kalimantan Utara yang menggunakan 6 buah elko untuk di bagian PSU-nya. Di sini menggunakan trafo 15 ampere dengan voltase 47 dan menggunakan 6 set per mono. Untuk di bagian drivernya tetap saya menggunakan Mega OCL 506 tanpa tepan. Jadi di sini juga sudah bisa di break, juga sudah bisa di stereokan. Jadi sama antara kiri dengan kanan, dan juga sudah dilengkapi dengan soft start. Jadi ini ada soft startnya untuk di bagian belakang. Jadi di sini ada switch gesernya kalau sahabat ingin break atau sahabat ingin stereo. Karena tenaga kelipatan untuk break dengan stereo itu mencapai 100 kali lipat untuk kekuatan antara stereo dengan break. Jadi sahabat tinggal pilih, mau main santai gunakan stereo, mau main korek pakai break. Hasil suaranya sangat mantap sekali.
Ya, untuk power seperti ini bisa menghandle speaker 18 dikali 4, 2 kiri, 2 kanan, mainnya 4 ohm. Kalaupun sahabat memaksakan untuk memain menggunakan 2 ohm juga bisa, 4 buah speaker kiri, 4 buah speaker kanan. Jadi tidak masalah, cuman 2 ohm itu cenderung lebih panas ketimbang 4 ohm. Kalau 4 ohm itu juga masih aman. Jadi sedikit penjelasan buat sahabat-sahabat yang sudah membeli power dari Ismail Dadang, usahakan untuk tidak menggunakan speaker yang berwatt kecil. Karena kalau sahabat menggunakan speaker yang berwatt kecil, alhasilnya tenaga power ini juga mengeluarkan tenaga yang kecil. Alhasilnya untuk di bagian transistor cepat panas karena arusnya berputar balik, karena tidak sesuai permintaan power atau pengeluaran power dengan yang menerima kekuatan power. Alhasilnya dia cepat panas. Jadi buat sahabat-sahabat, kalaupun sahabat menggunakan speaker 12, usahakan yang 500 ke atas. Kalaupun menggunakan speaker 18, itu usahakan wattnya 1000 ke atas. Paling kecil 800 watt, paling kecil 800 watt atau 1000 ke atas. Demikian juga untuk speaker yang 15. Tapi kalau sahabat menggunakan speaker 12, saya rasa power ini agak sedikit lebih panas. Bukan berarti tidak bisa sama sekali. Bisa, cuman tidak sesuai dengan harapan sahabat-sahabat. Justru power cenderung lebih panas. Hal seperti itulah yang sering saya alami untuk merakit power untuk sahabat-sahabat, karena sahabat-sahabat ini kadang-kadang ada menggunakan speaker yang 4 ohm, speaker power, speaker mobil, itu alhasilnya tidak akan bisa sempurna untuk di bagian power seperti ini, karena 4 ohm itu setahu saya kebanyakan untuk mobil atau yang menggunakan power yang menggunakan aki. Apalagi kalau power menggunakan trafo kecil, ya udah itu pasti tidak bisa. Jadi untuk power ini, kalau Pak Bos untuk speaker 18 karakter low udah mantap, menggunakan speaker 15 karakter low juga mantap. Cuman kalau untuk karakter subwoofer atau sub lapangan, power ini cuma bisa 1 kiri, 1 kanan. Istilahnya 2 buah speaker 18 kalau untuk di lapangan. Tapi kalau untuk di rumah tangga, power ini bisa menggunakan 2 kiri, 2 kanan untuk speaker 18. Tapi kalau sahabat campur menggunakan speaker 12, ada tweeter, ada dan lain sebagainya, itu justru power ini mengeluarkan suara kurang maksimal. Jadi usahakan buat Pak Bos kita yang sudah membeli atau sudah memesan power dari Ismail Dadang, usahakan menggunakan speaker yang berwatt besar. Karena kebanyakan sahabat-sahabat itu menggunakan speaker yang berwatt kecil, hasilnya tidak mengeluarkan semaksimal. Tapi sekali lagi saya jelaskan untuk Pak Bos, power ini bukan untuk speaker kecil, power ini untuk speaker besar, walaupun cuma trafo 15 ampere dan menggunakan seperti ini. Jadi untuk lapangan oke, power seperti ini, untuk rumahan oke. Jadi untuk tampilan di depannya seperti ini. Untuk power Pak Bos kita yang berada di Kalimantan Utara juga. Jadi besok saya kirim sekaligus sama-sama ke Kalimantan Utara untuk di bagian power. Nah, di sini ada aja nih yang lepas ini. Oke, nanti kita bereskan. Jadi nanti akan saya buatkan juga untuk videonya pengetesan sebuah power ini, bagaimana hasilnya, menggunakan speaker berapa, panas atau tidaknya. Nanti akan saya coba buatkan videonya. Karena Pak Bos kita minta sebelum dikirim Bang, tolong bikinkan videonya. Insya Allah Bos saya kirim, saya buatkan videonya. Jadi seperti ini Pak Bos, power Pak Bos yang sudah pesan, yang berada di Kalimantan Utara. Jadi sudah dilengkapi dengan protektor, sudah dilengkapi perlengkapan untuk di bagian input. Dan pokoknya seperti inilah versinya Ismail Dadang, tidak ada yang istimewa, tidak ada yang aneh-aneh. Jadi sama halnya seperti power yang besar, saya menggunakan kit drivernya 506. Jadi buat sahabat-sahabat, bukan berarti kit driver 506 ini tidak bisa menghandle speaker 18 ataupun menggunakan pole besar. Pasti bisa, tergantung dari sahabatnya lagi. Kadang-kadang kan sahabat itu takut-takut menggunakan pole besar, padahal power ini cukup mantap kalau kita menggunakan pole besar, alhasilnya mengeluarkan tenaga yang ekstra juga. Tapi kalau sahabat-sahabat yang merakit power, Bang saya merakit power kok cepat panas, usahakan di bagian heatsinknya ini Bos, usahakan di bagian heatsinknya ini agak sedikit tebal, jangan menggunakan heatsink yang tipis kalau tidak mau cepat panas. Nah, kalau memang menggunakan heatsink tipis, boleh, tidak masalah. Tapi usahakan untuk di bagian bebannya, jangan menggunakan beban yang besar. Usahakan mainnya 8 ohm, pasti tidak panas Bos. Tapi kalau Pak Bos menggabungkan antara speaker ini, apalagi speakernya berbeda karakter, ada merek ini, ada yang wattnya sekian, ada wattnya sekian, digabungkan menjadi satu, dipakai per mono. Alhasilnya yang jadi rentan di bagian
power ini dan mengeluarkan suara pun tidak maksimal. Jadi usahakan untuk speaker, kalau memang sahabat ada mempunyai speaker, katakanlah per mono, untuk di bagian sebelah ini sahabat pakai 15 tanpa tweeter, jangan dicampur dengan tweeter, tanpa tweeter. Oke, mantap hasilnya. Dan di bagian sebelahnya ini sahabat boleh menggunakan entah itu 12, entah itu 10 in, dan plus tweeter untuk mid dan high-nya. Sementara yang sebelahnya ini untuk karakter bass atau low-nya. Tapi kalau sahabat menggabungkan antara dua power atau per mononya ini, ada di bagian box bawah speaker 15, di bagian box atasnya speakernya 12, di bagian atasnya lagi ada 10 in, di bagian atasnya tweeter, dan untuk wattnya bermacam-macam, berbeda-beda watt. Alhasilnya yang merusak di bagian suara itu ialah di bagian watt kecil. Karena watt kecil tidak akan mampu menyaingi watt besar. Watt besar pasti bisa menyaingi atau mengecilkan, mengikuti speaker yang berwatt kecil. Jadi seperti itu gambaran buat sahabat-sahabat yang merakit power, panas dan lain sebagainya. Karena watt kecil pasti standarnya kecil. Jadi watt kecil tidak akan mampu untuk menyaingi watt speaker yang besar. Tapi watt yang speaker besar itu bisa menyamaratakan dengan watt kecil. Alhasilnya watt yang besar itu menjadi watt kecil, mengikut yang watt kecil. Alhasilnya mengeluarkan suara tidak begitu maksimal, dan di bagian power ini juga cepat panas. Jadi seperti itu yang pernah saya alami. Kemungkinan sahabat-sahabat berbeda pendapat dan berbeda versi, ya silahkan. Tapi pendapat saya seperti itu untuk power khusus buatan saya. Tapi kalau buatan sahabat-sahabat saya kurang tahu juga seperti apa. Yang jelas nanti akan saya coba menggunakan power ini. Nanti saya coba menggunakan 18 in, 2 buah, nanti hasilnya bagaimana. Dan setelah itu baru kita kirim. Jadi buat sahabat-sahabat, untuk power Pak Bos kita sudah selesai seperti ini, dan akan saya kirim 2 sekaligus khusus untuk di Kalimantan Utara. Jadi buat sahabat-sahabat yang sudah menyaksikan video-videonya Ismail Dadang, mohon maaf kalau memang sedikit video ini agak sedikit menggurui. Tapi mohon maaf, tidak ada maksud hati menggurui sahabat-sahabat, hanya berbagi pengalaman sesuai power rakitan saya dan apa yang sudah saya alami. Karena sangat banyak sekali komentar-komentar sahabat tentang power-power yang sudah saya rakit. Bang kok bisa, kok gitu, bang kok gini, dan lain sebagainya. Ini kan versinya masing-masing. Terserah sahabat mau menggunakan versi apa, mau menggunakan versi apa, itu tergantung dari sahabatnya. Tapi yang jelas versinya saya seperti ini, versinya Ismail Dadang ataupun Dadang Ismail. Maka untuk video ini saya upload di channelnya Dadang Ismail, sementara Pak Bos yang di Kalimantan Utara juga saya upload di channelnya Ismail Dadang. Jadi buat sahabat-sahabat bisa menyaksikan 2 channel, Ismail Dadang dan Dadang Ismail, untuk video sama-sama Kaltara atau Kalimantan Utara. Dan mohon maaf juga Bapak Bos, untuk di bagian pengiriman ini, kalau Kalimantan Utara itu agak sedikit lambat daripada mengirim ke Sulawesi, daripada mengirim ke Pulau Jawa, lebih cepat. Karena Kalimantan Utara ini saya tidak tahu juga, walaupun saya berada di Kalimantan Barat dan teman-teman ada berada di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, itu lebih lambat dari biasanya. Saya tidak tahu alasan seperti apa itu. Yang jelas saya berusaha untuk sahabat-sahabat mengirimkan tepat waktu walaupun telat, karena ini sudah banyak sekali power yang telat mau dikirim. Karena di sini sangat banyak sekali buat sahabat-sahabat. Tuh, coba lihat power yang akan saya kirim. Itu di sana ada power lagi, power yang mau saya kirim di bawah juga ada power. Itu semuanya telat dikirim. Jadi yang kedua, yang bikin telat kadang-kadang menunggu pelunasan dari sahabat-sahabat. Karena untuk pemesanan khususnya untuk Ismail Dadang itu, kalau belum powernya dilunasi, mohon maaf saya akan belum mengirim. Seperti itulah cara pesan di Ismail Dadang. Jadi banyak sahabat, bang, cara pesan di channel Ismail Dadang itu bagaimana? Kalau untuk pesan melalui WA, jadi sahabat bisa bayar 2 kali. Jadi pertama di DP dulu, tergantung sahabat mau DP berapa. Yang jelas DP itu sebagai tanda jadi bahwa teman itu sudah transfer sebagai tanda jadi dan saya sudah menerima. Nanti ada buktinya juga saya kirimkan melalui WA. Dan setelah barangnya siap dikirim atau sudah siap jadi, saya tunggu, saya konfirmasi dan saya tunggu pelunasan. Setelah dilunaskan baru saya kirim. Bukan berarti langsung dilunas langsung saya kirim, enggak. Jadi mungkin dilunasi hari ini atau sore ini, besok saya kirim. Jadi seperti itu buat sahabat-sahabat. Dan tergantung lagi dari perjalanan. Kalau perjalanan tidak banyak hambatan, tidak banyak halangan, maka cepatlah sampai ke tempat tujuan sahabat-sahabat. Kalau di dalam perjalanan terlalu banyak hambatan, maka agak lambat lah. Jadi mohon maaf buat sahabat-sahabat yang sudah terlambat untuk di bagian pengiriman sebuah power. Jadi ya harap maklum, saya hanya bisa berusaha merakit power semaksimal mungkin sesuai dengan pengalaman saya, dan setelah itu saya kirim. Nah, setelah dikirim itu saya tidak tahu lagi di perjalanan itu seperti apa, karena yang pihak ekspedisinya yang tahu untuk apa hambatan dan lain sebagainya. Saya rasa itu aja buat sahabat-sahabat yang bisa saya sampaikan untuk di dalam video ini. Nanti akan saya review juga di saat pengetesan buat sahabat-sahabat. Dan mohon maaf, video ini saya buat tidak maksud hati untuk menggurui,
Video ini saya buat hanya sekedar ingin berbagi pengalaman sesuai dengan apa yang sudah saya alami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.